Saya sudah jalan ke IKN. Saya sudah melihat IKN itu bagaimana. Faktanya gimana? Boblok. Mantan sedulur Jokowi yang mendukung Jokowi 2 periode. Tapi sekarang saya sudah sebagai korwil gerakan jalan lurus se-Jabodetabek. Baru sadar sekarang. Konen Angkatan 66 mantan sedulur Jokowi yang mendukung Jokowi 2 periode. Tapi sekarang saya sudah sebagai korwil gerakan jalan lurus se-Jabodetabek. Baru sadar sekarang. Sejak 2022. Bagus lah Mas Hidayat. Saya dikasih amanah untuk menggerakkan jalan lurus di Jabodetabek oleh Pak Gatot. Saya berterima kasih dengan rekan-rekan pejuang, rekan kita Prof. Egy, Aka, dan semua yang masih muda-muda, lebih muda dari saya berjuang. Saya juga ikut prihatin dan ikut berjuang. Saya sudah jalan ke IKN. Saya sudah melihat IKN itu bagaimana. Faktanya gimana? Boblok. Jelas, jong, bohong. Dan saya menerima banyak laporan-laporan warga masyarakat yang tanahnya sampai saat ini belum diganti rugi. Itu banyak sekali. Data saya siap. Karena gerakan jalan lurus kami di Kalimantan Timur juga ada. Mereka menampung aspirasi masyarakat. Jadi proyek-proyek bohong seperti ini ya janganlah dilanjutkan. Ya, sejak awal Pak Jokowi mengatakan kepada publik semua rekam jejak digital ada. Bahwa dikatakan sudah 1000-an investor ngantri, ternyata sampai sekarang nol besar. Jadi ya jangan begitu Pak Jokowi. Ya, di akhir masa jabatan Anda ini perbaikilah kinerja Anda. Jangan sampai disumpahi oleh rakyat. Jangan sampai disumpahi oleh rakyat. Ya makanya jangan. Bertobatlah, masih ada waktu Anda untuk bertobat. Apa bentuk tobatnya apa? Tobatnya jangan lakukan lagi itu ya, pengakuan dulu ya kan. Jangan dilakukan lagi ya. Lalu proses hukum Pak. Di proses hukum itu ya, boleh itu. Mengundurkan diri itu nanti kehendak rakyat. Bukan kehendak dia, kalau dia tetap mau. Kehendak rakyat. Nah, udah itu ya, belakangan ini kita jelas ya. Kita jelas mendengar statementnya Pak Prabowo, Presiden terpilih 2024-2029. IKN itu belum layak untuk sekarang. Itu Prabowo ngomong gitu. Boleh dibuka. Boleh dibuka. IKN itu selayaknya dikerjakan dulu 10 atau 20 tahun mendatang ya mungkin kita layak. Iya. Itu loh. Jadi itu yuk. Jadi ya, presiden terpilih pun, itu loh. Artinya presiden terpilih pun sadar diri bahwa IKN itu belum layak gitu loh. Iya, betul. Iya kan? Kira-kira kenapa kok Jokowi maksakan diri? Ya, inilah keserakahan, inilah kemunafikan. Ini keserakahan dan kemunafikan. Maksudnya dengan adanya IKN. Maksudnya nih loh. Prabowo di IKN, anaknya di Istana Negara. Ngeri toh? Gibran di Istana Negara di Jakarta enak-enak. Prabowo dibikin di IKN, itu maksud Jokowi. Saya bisa baca batin. Pimpin DKI ya? Saya bisa baca. Loh, Gibran ingat loh. Gibran sudah dinobatkan sebagai koordinator wilayah Jabodetabek. Loh gitu loh. Jadi apa ini Pak Jokowi? Pak Jokowi, saya sedulur Jokowi. Saya pendukung Anda. Saya sudah sadar. Bertobatlah. Saya sudah sadar juga saya bertobat. Terima kasih rekan-rekan semua. Dan saya mengucapkan selamat berjuang. Kita tetap perjuangkan kebenaran, keadilan. Dengan kejujuran. Bermodalkan kejujuran. Buat Bung Egy ini teman lama saya di KPK Pokos dari Medan. Sama-sama penasihat KPK Pos.
sekarang berada di gedung KPK. Tapi kami kalau pun tidak diterima, ya sudah keterlaluan. Jadi baiklah, rekan-rekan semua pejuang KPU, TPU, Tim Pembela Ulama. tim pembela ulama dan aktivis. Termasuk saya aktivis yang udah senior, Satu dibela. harus dan layak dibela. Terima kasih Pak Prof, terima kasih teman-teman semua. Satu lagi aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu persatu pendukung Presiden Jokowi mulai hengkang. Nampaknya kekecewaan sudah dilampiaskan para pendukung Presiden Jokowi 2 periode semasa jabatan di tahun 2014 sampai tahun 2024 Oktober kian mendatang. Bentuk kekecewaan dilampiaskan dengan berbagai macam. Masih kita ingat ada di Medan ketika Presiden Jokowi mendatangi masyarakat Medan dan disambut oleh Bobi, menantu dari Presiden Jokowi, dan di tengah-tengah stadion Presiden Jokowi dilempar sandal oleh rakyatnya sendiri. Itu menunjukkan bahwasanya apa yang disampaikan media dengan realita di tengah-tengah masyarakat itu sangat berbeda. Mungkin masyarakat seketika senang saat menerima bansos, namun kesenangan itu kian berubah ketika PHK, kemiskinan, impor-impor yang melambung tinggi sehingga para petani kemahalan dalam memberi pupuk dan penjualan padi hingga sayur-sayuran kian sulit. Bapak ini salah satunya contoh para pendukung Jokowi yang kecewa atas sikap yang dilakukan Presiden Jokowi, kebijakan yang ugal-ugalan melalui regulasinya sehingga partai-partai lain bisa ditelanjangi. Contoh yang terbaru adalah Erlangga Hartarto mundur seketika dan digantikan oleh Gibran Rakabuming Raka yang menjadi wapres, belum calon wapres karena belum dilantik. Gibran langsung menjadi ketua umum Partai Golkar setelah Erlangga Hartarto mundur. Begitu juga Kaisang, kita ingat dalam waktu beberapa hari saja bisa menjabat menjadi ketua umum PSI yang secara elektabilitasnya itu ya bisa sih bagus menurut media, namun menurut masyarakat ya belum tentu, karena tanpa bantuan bapak dan paman mereka bukan siapa-siapa. Masyarakat sudah sangat cerdas, netizen sudah sangat cerdas menilai realita dan media-media yang berpihak dengan para penguasa. Saatnya satu persatu pendukung Presiden Jokowi mulai hengkang karena kebijakan yang ugal-ugalan. Semoga video ini bermanfaat, menggugah para pendukung Jokowi yang belum melek dengan ugal-ugalannya IKN, impor, korupsi yang tak henti-henti, hingga PHK massal di mana-mana, dan Presiden Jokowi belum bisa memberikan solusi kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.